Inilah detik-detik kecelakaan tunggal sebuah mobil bertipe SUV yang baru saja keluar dari pintu tol Masjid Al-Akbar Surabaya pada Sabtu sore. Mobil terlihat melaju dengan kecepatan tinggi kemudian terpelanting dan terbalik setelah menabrak trotoar. Sejumlah warga berlarian untuk memberikan pertolongan kepada pengemudi mobil. Usai dievakuasi, pengemudi mendapat pertolongan medis dari petugas Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Diduga kecelakaan tunggal ini disebabkan pengemudi mengantuk. Pas dari tol keluar posisi banter lah, terus belok naik ke trotoar langsung banting ke kanan, naik ke tinggi langsung babras balik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya segera didatangkan ke lokasi untuk mengevakuasi mobil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seperti tadi kami juga sudah informasikan bahwa di sekitaran Jalan Tendian Jakarta Selatan pada pagi ini terendam banjir dan juga arus lalu lintas juga otomatis terganggu. Dan untuk mengetahui arus lalu lintas di kawasan Jalan Tendian, kami sudah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri. Baik, selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Langsung dari kawasan Tendian Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Tigajaya maupun Wijaya. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan kawasan ini sedang terjadi sampai genangan air sentimeter sehingga terjadi sedikit antrian kendaraan di kawasan ini dan juga banyaknya kendaraan yang memutar balik ke arah sebaliknya dan untuk mencari alternatif jalan lainnya. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga bahkan bisa untuk mencari jalan alternatif lainnya demi menghindari kawasan banjir di tempat ini. Dan untuk lokasi titik-titik banjir di kawasan Jakarta Selatan ada di Kelurahan Pelamampang dan juga Kelurahan Petogogan dan juga di Jakarta Barat di kawasan Kembangan Selatan, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kelurahan Joglo, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Kedoya Selatan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami menghimbau untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya jalanan licin dan juga struktur jalan yang tidak rata. Dan bagi pengendara roda 2 untuk menghindari penggunaan jas hujan berjenis ponco karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 225 kasus laka lantas yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 301 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 59% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara terus tingkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Nata dan juga Sabrina. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Huta Barat atas laporannya dari kawasan Jalan Tendian Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, dalam 36 jam operasi Epic Fury, Amerika Serikat dan Israel hujani Iran dengan 3.000 rudal presisi. Ya, sementara Iran melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama.
Intensitas serangan udara dalam konflik terbaru di Timur Tengah mencapai level yang mengejutkan. Dalam 36 jam pertama, operasi Epic Fury Amerika Serikat dan Israel telah meluncurkan lebih dari 3.000 amunisi berpemandu presisi dan rudal pencegat ke wilayah Iran. Kekuatan militer Amerika Serikat mengandalkan kombinasi rudal serang jarak jauh dan bom pintar. Amerika Serikat menargetkan operasi Epic Fury dalam waktu 4 hingga 6 pekan. Amerika Serikat mengklaim telah menenggelamkan lebih dari 30 kapal Iran. Sementara Israel mengerahkan 280 bom pemandu, 70 rudal supersonik, serta 50 rudal jelajah. Untuk pertahanan, Israel sangat bergantung pada pencegat Tamir yang menjadi tulang punggung sistem Iron Dome. Operasi Epic Fury menandai transisi dari perang bayangan menjadi konfrontasi militer langsung yang kini memicu kekhawatiran akan terjadinya perang terbuka di seluruh kawasan Timur Tengah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sementara Iran diperkirakan telah melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama. Hal ini memicu aksi tangkisan besar-besaran oleh sistem pertahanan udara Amerika Serikat, Israel, dan sekutu. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf atas serangan terhadap negara-negara tetangga dalam pidato yang direkam dan disiarkan di televisi pemerintah. Permintaan maaf Presiden Iran tidak lama setelah sebuah serangan di atas Doha, sementara serangan terhadap negara-negara terus berlanjut. که ما باش پایبندیم قوانین بین المللی است چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. کشورهای همسایه هم که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن این پیام رو میدن بهتره که بازیچه دست. Pemirsa, memasuki hari ke-7, serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran semakin memanas. Sementara Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan ke ibu kota Israel, Tel Aviv. Jumat malam, Teheran Timur digempur pesawat tempur Israel. Ledakan besar terlihat dan juga mengakibatkan bangunan hancur. Belum diketahui berapa jumlah korban tewas dan luka akibat serangan brutal Zionis Israel. Sementara pada Sabtu pagi, Garda Revolusi Iran atau IRGC melakukan serangan balik ke Israel Selatan hingga bunyi sirine meraung sejak pukul 5 pagi. Sistem pertahanan udara diaktifkan di wilayah selatan Israel setelah pasukan pertahanan Israel atau IDF melaporkan adanya proyektil yang datang dari Iran. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman serangan yang menghancurkan sistem peluncur rudal yang diduga milik Iran. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang mengenai truk peluncur rudal yang diduga digunakan Iran. Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat berada dalam posisi yang sangat kuat dan memuji kinerja pasukan Amerika Serikat. Selain itu, Komando Pusat Amerika Serikat juga merilis rekaman pasukannya menyerang target militer Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengklaim telah menyerang lebih dari 3.000 target serangan ke Iran. Menurut Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan bahwa pasukan militer Amerika Serikat telah menenggelamkan sebanyak 30 kapal Iran. Salah satunya adalah kapal Iris Dena milik Angkatan Laut Iran yang ditorpedo
oleh kapal selam milik Amerika Serikat hingga menyebabkan 80 orang lebih tewas dan 32 awak mengalami luka-luka. Markas utama Komando Korps Garda Revolusi Iran telah menjadi sasaran serangan oleh militer Amerika Serikat Israel. Akibat serangan, sejumlah gedung dan fasilitas infrastruktur pemerintah Iran rusak berat. Pemirsa, Amerika Serikat terus tingkatkan operasi militernya terhadap Iran di tengah konflik Timur Tengah yang kian memanas. Mulai dari siapkan kapal induk, melipat gandakan produksi senjata, hingga biaya operasi militer mencapai 15 triliun rupiah per hari. Ketegangan konflik di Timur Tengah kian memanas. Amerika Serikat terus tingkatkan operasi militernya terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman pesawat tempur F-18 Super Hornet lepas landas di kapal induk sebagai operasi Epic Fury terhadap Iran. Saat ini Amerika Serikat memiliki 2 kapal induk yang beroperasi, USS Gerald Ford, kapal induk terbesar di dunia, dan USS Abraham Lincoln. Presiden AS Donald Trump melalui akun Instagram resminya juga menyatakan produsen senjata AS telah setuju melipat gandakan produksi persenjataan kelas atas. Ia juga mengklaim AS memiliki pasokan amunisi hampir tak terbatas yang saat ini digunakan terhadap Iran. Selain itu, biaya operasi militer AS terhadap Iran juga diperkirakan mencapai sekitar 15 triliun rupiah per hari. Perkiraan tersebut dibuat oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS berdasarkan data yang dipublikasikan Pentagon. Memasuki hari ke-8, konflik antara Amerika Israel terhadap Iran masih berlangsung hingga kini. Pemirsa, seorang reporter Iran melakukan siaran langsung saat terjadinya serangan udara di kawasan Hor Square, Teheran. Namun Mehdi Zey dari televisi Iran tetap memberikan laporan meski ledakan roket terjadi di dekatnya. مناطق تهران مورد حملات ددمنشانه قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه یا آقای نظری بازم دارن میزنن اینجا رو. بازم اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارین؟ حمله شد همین الان به اینجا. همین الان اینجا حمله شد و دوباره اینجا رو زدن. صدا تصویر من از میدون هور خیابون دانشگاه جنگ داریم. مورد حمله قرار گرفت اینجا. دوباره مورد حمله قرار گرفت اینجا و میشه گفتش که بینندگان دیدن این ظلمو. خونه‌های مردم، زندگی مردم شب عید، مردم روزدار. دودو بگیرین آقای نظری، ببینید زدن. اینا بیشرفا به مردم رحم نمی‌کنن. ببینین این وضعیت مردمه، این شرایط مردمه. مردم شریف ایران ملاحظه کردیم، ما در حال اطلاع رسانی بودیم که مجددا مورد حمله قرار گرفتیم. اینجا خیابان دانشگاه جنگ میدان هور. شرایط مردم آقا مجید نشون بدین. ماشینایی که پرتاب شده، شیشه هایی که شکسته. این وضعیت مردم شب عید از نیروهای مسلح با تمام وجود، با تمام تمایلاتی که داریم میخوایم جواب این ظلم رو بدن. این شرایطی که بالا مردم. آقا مجید بریم جلو چون بیننده ها شاید دوست داشته باشن شرایط رو ببینن. بریم جلو با اینکه شرایط خطرناکه ما باز به سمت جلو میریم. Pemirsa, anak-anak yang menjadi korban serangan udara Zionis Israel dan sekutunya Amerika Serikat kini tengah menjalani pengobatan di rumah sakit di Teheran, Iran. Namun sayangnya tidak semua bisa diselamatkan oleh para tim dokter. Sebagian di antaranya terpaksa meregang nyawa di ruang operasi. Sejumlah anak yang menjadi korban dalam serangan udara Zionis Israel dan Amerika Serikat di Iran terpaksa menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Anak Mofid di Teheran.
Sementara itu, para dokter berupaya keras untuk menyelamatkan nyawa anak-anak yang tidak bersalah ini. از اینجا ترکیش رفته توی شکمش گیر کرده بود. روده و ایناشو جراحی کردن، خدا رو شکر الان خیلی بهتر. Dr. Hasemi, Kepala Unit Perawatan Intensif mengatakan, seorang bayi berusia 14 bulan menderita cedera otak parah dalam serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat tersebut. حمله که 11 اسفند صورت گرفته بود ما مجروحی 14 ماهه‌ای رو داشتیم که دچار آسیب شدید به مغز شده بود و سریعا تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، ولی متاسفانه اونقدر آسیب شدید بود که بیمار دچار مرگ مغزی شدند. Sebelumnya, pemerintah Iran menyatakan ada 30% anak-anak yang menjadi korban pengeboman Zionis Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, 1.332 warga sipil syahid sejak dimulainya agresi militer ini. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman gelombang ke-22 operasi True Promise 4 yang menargetkan area vital Amerika Serikat dan Israel. Gelombang serangan terbaru Iran melibatkan rudal balistik berhulu ledak 1 ton Horamsar 4. Selain itu juga ada rudal hipersonik Fatah dan Khaybar yang mampu melaju hingga 15 kali kecepatan suara. Teheran mengatakan pihaknya membalas serangan menyerang Zionis Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Ratusan rudal dan drone kamikaze Iran menembus langit Tel Aviv. Akibatnya banyak warga Zionis tewas mengenaskan. Namun hal ini ditutupi oleh pihak pemerintahan Israel. Meski telah mengaktifkan sistem pertahanan udara Iron Dome, namun sejumlah wilayah Israel justru berhasil ditembus oleh rudal hipersonik Iran. Teheran terus mengobarkan semangatnya untuk membombardir kawasan Israel dan aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Jumat waktu setempat sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Serangan ini menyebabkan sejumlah bangunan hancur di Givat-Yair sebelah timur Tel Aviv. Pecahan rudal menghantam jalan di kota Givat-Yair sebelah timur Tel Aviv pada hari Jumat, merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegah rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Rekaman video menunjukkan polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Menurut Kementerian Kesehatan Israel, sebanyak 2.328 warga Israel yang hampir setengahnya berasal dari wilayah Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran terhadap Israel dan aset Amerika Serikat yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dilaporkan sejumlah ledakan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Pemirsa, terjadi serangan drone mematikan di Bandara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Serangan tersebut membuat ledakan besar di kawasan Bandara Abu Dhabi. Pada serangan ini terekam oleh ponsel milik seorang warga hingga membuat kepanikan. Sementara pada serangan drone ini belum ada yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut.
Sementara itu penutupan Selat Hormuz membuat Irak mengumumkan pengurangan produksi minyak mentah nasionalnya. Akibatnya ekspor minyak Irak berkurang bahkan dihentikan. Rekaman drone memperlihatkan depo penyimpanan minyak Al-Faw di Provinsi Basra, Irak. Irak umumkan mengurangi produksi minyak mentah setelah Selat Hormuz ditutup dan berimbas berkurangnya hingga penghentian ekspor minyak Irak. Ditutupnya Selat Hormuz akibat konflik juga membuat pasar global harus bersiap menghadapi pasokan energi yang ketat dan harga yang menjadi lebih tinggi.